Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Kehancuran kerajaan Nan Sarunai ketika Majapahit menaklukkan hutan Borneo. Di tengah lebatnya hutan Borneo, di mana sungai-sungai mengalir dengan tenang dan pohon-pohon rimbun melindungi setiap sudutnya, berdirilah kerajaan Nan Sarunai. Kerajaan ini pernah menjadi pusat kekuatan dan kemakmuran bagi suku Dayak Maayan yang tersebar di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Namun, kejayaan kerajaan yang didirikan pada tahun 1309 Masehi ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1389, badai kehancuran datang dari tanah Jawa, tepatnya dari kerajaan Majapahit, yang menenggelamkan Nan Sarunai ke dalam sejarah sebagai kerajaan yang hilang, meninggalkan jejak puing-puing dan kisah tentang ketahanan yang legendaris. Pendiri dan kejayaan kerajaan Nan Sarunai. Kerajaan Nan Sarunai didirikan oleh Raden Jayaputra Layar pada tahun 1309 Masehi. Sebagai orang raja yang cakap, Raden Jayaputra Layar berhasil menyatukan suku Dayak Maayan dan tersebar di berbagai wilayah di Kalimantan. Di bawah kepemimpinan Nan Sarunai, menjadi kerajaan yang disegani tidak hanya karena kekuatan militernya, tetapi juga kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Hutan yang lebat menyediakan hasil bumi yang melimpah, sementara sungai-sungai besar seperti Barito dan Kahayan menjadi jalur perdagangan penting yang menghubungkan kerajaan ini dengan dunia luar. Namun, kekayaan dan kemakmuran ini juga menjadi daya tarik bagi kekuatan lain yang mengincar kekayaan alam Kalimantan. Salah satunya adalah kerajaan Majapahit yang pada masa itu tengah berada di puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Penaklukan kerajaan Nan Sarunai oleh Majapahit tidak terjadi dalam semalam. Dibutuhkan 3 ekspedisi militer yang dilakukan dalam kurun waktu hampir 80 tahun untuk meruntuhkan bentong bambu Nan Sarunai yang kokoh. Ekspedisi pertama dilancarkan pada masa pemerintahan Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi dengan mengerahkan sekitar 40.000 pasukan dari pusat kekuasaan Majapahit di Trawulan, Jawa Timur. Namun, perlawanan gigih dari prajurit Nan Sarunai dan warga Dayak Maayan membuat ekspedisi ini gagal. Prajurit yang terbiasa bertempur di daratan rendah kesulitan menghadapi medan berat di hutan Kalimantan. Kegagalan ini memaksa Majapahit untuk sementara waktu mengurungkan niatnya untuk menaklukkan Borneo. Namun Majapahit tidak menyerah. Di bawah kepemimpinan Sri Tribhuwana Tunggadewi dan Mahapatih Gajah Mada yang terkenal dengan sumpah palapanya, serangan kedua dilancarkan antara tahun 1339 sampai 1341 Masehi. Kali ini pasukan Majapahit lebih siap dan didukung oleh logistik yang lebih baik. Namun, benteng pertahanan Nan Sarunai yang sulit ditembus ditahan dengan perlawanan sengit dari masyarakat Dayak Maayan, membuat Majapahit kembali harus menelan kekalahan. Barulah pada ekspedisi ketiga yang terjadi
Jadi di bawah pemerintah Raja Hayam Wuruk, Majapahit berhasil mencapai tujuannya. Dipimpin oleh Empu Jatmika, pasukan Majapahit kali ini lebih terorganisir dan cerdik. Mereka mendapatkan dukungan dari beberapa mantan prajurit Majapahit yang menetap di Kalimantan setelah gagal kembali ke Jawa pada ekspedisi sebelumnya. Prajurit-prajurit ini telah menikah dengan penduduk lokal dan menjadi bagian dari komunitas Dayak Maayan, sehingga memiliki pengetahuan lokal yang sangat berharga untuk menaklukkan Nan Sarunai. Dengan kecerdikan dan strategi perang yang matang, Majapahit akhirnya berhasil meruntuhkan pertahanan Nan Sarunai. Salah satu strategi yang digunakan adalah meninggalkan koin emas di sekitar benteng setelah pura-pura mundur. Pasukan Nan Sarunai yang awalnya curiga bahwa ini adalah jebakan, akhirnya tergoda untuk mengambil emas-emas tersebut. Pada saat mereka sibuk mengumpulkan koin emas, pasukan Majapahit melancarkan serangan mendadak yang berhasil menghancurkan pertahanan Nan Sarunai yang sudah hancur dan tidak siap tempur. Kekalahan tragis kerajaan Nan Sarunai dari pasukan Majapahit diabadikan dalam syair Nan Sarunai Usak Dayak, sebuah karya sastra lisan yang dituturkan dalam bahasa Dayak Maayan. Syair ini menceritakan bagaimana kerajaan Nan Sarunai dirusak oleh Jawa, yang dalam hal ini merujuk pada Majapahit. Dalam bait syair yang penuh emosi diceritakan bagaimana prajurit Nan Sarunai bertempur dengan gagah berani, tetapi pada akhirnya harus menyerah di bawah kekuatan superior Majapahit. Syair Nan Sarunai Usak Jawa menjadi salah satu bukti penting bagi para sejarawan dalam menafsirkan peristiwa sejarah penyerangan Majapahit terhadap kerajaan Nan Sarunai. Bagi masyarakat Dayak Maayan, syair ini tidak hanya menjadi pengingat akan masa lalu yang pahit, tetapi juga menjadi lambang ketahanan dan keberanian dalam menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Menurut Apriansah, seorang sejarawan dari Universitas Lambung Mangkurat, penaklukan Nan Sarunai oleh Majapahit bukan hanya dilatar belakangi oleh keinginan untuk memperluas wilayah. Lebih dari itu, Majapahit juga ingin menguasai sumber daya alam yang melimpah di Kalimantan, terutama hasil bumi dan mineral berharga yang dapat menopang kekuatan ekonomi dan militernya. Dalam penyerangan ini, Majapahit mendapatkan dukungan dari para pengawal dan panglima setianya seperti Arya Magatsari dan Tumenggung Tatah Jiwa. Mereka memainkan peran penting dalam merencanakan dan melaksanakan strategi yang akhirnya berhasil menaklukkan Nan Sarunai. Bagi Majapahit, penaklukan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam upayanya untuk menguasai seluruh Nusantara. Keruntuhan Nan Sarunai menandai berakhirnya sebuah era bagi suku Dayak Maayan. Setelah menaklukkan tersebut, banyak prajurit dan penduduk Nan Sarunai yang tersisa memilih untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka. Mereka menyebar ke berbagai daerah di pedalaman Sungai Barito, termasuk di Buntok, Puruk Cahu, dan Tamiang Layang di Kalimantan Tengah. Diaspora ini menjadi awal mula terbentuknya suku-suku Dayak yang kita kenal saat ini di Borneo. Meskipun kerajaan mereka telah runtuh, semangat dan budaya Dayak Maayan tetap hidup. Mereka membangun kembali kehidupan mereka di tempat-tempat baru, mengembangkan komunitas-komunitas yang mandiri, dan mempertahankan tradisi-tradisi leluhur mereka.
Dari sini kita bisa melihat bagaimana sebuah bangsa yang pernah hancur dapat bangkit kembali dan terus hidup dengan menjaga identitas budaya. Hingga kini jejak sejarah kerajaan Nansarune tetap hidup di kalangan masyarakat Dayak Maayan. Kisah tentang kejayaan dan kehancuran kerajaan ini menjadi bagian penting dari identitas dan warisan budaya mereka. Syair Nansarune Usak Jawa terus dituturkan dari generasi ke generasi, mengingatkan mereka akan keberanian nenek moyang mereka dalam menghadapi pasukan Majapahit yang tangguh. Bagi masyarakat Dayak Maayan, cerita tentang Nansarune bukan hanya sekedar sejarah masa lalu. Lebih dari itu, cerita ini menjadi simbol ketahanan dan semangat juang yang tak pernah padam di balik setiap kekalahan dan kehancuran. Selalu ada cerita tentang keberanian, ketaguhan hati, dan kemampuan untuk bangkit kembali dari puing-puing kehancuran. Warisan ini juga tercermin dalam berbagai upacara adat dan tradisional yang terus dilestarikan oleh masyarakat Dayak Maayan. Dari ritual penyambutan tamu hingga tarian-tarian tradisional, semuanya mencerminkan kekayaan budaya yang pernah dimiliki oleh kerajaan Nansarune. Meskipun kerajaan ini telah lama runtuh, semangatnya tetap hidup di hati setiap anggota suku Dayak Maayan. Kisah kerajaan Nansarune bukan hanya tentang sebuah kerajaan yang pernah ada di pedalaman Borneo, tetapi juga tentang warisan yang tak pernah pudar meski kerajaan itu akhirnya runtuh. Nilai-nilai persatuan, keberanian, dan ketahanan yang ditinggalkan terus hidup di hati masyarakat Dayak Maayan. Dalam setiap cerita dan syair yang diwariskan dari generasi ke generasi, semangat Nansarune tetap terjaga, mengingatkan kita bahwa meskipun fisik sebuah kerajaan bisa lenyap, jiwa dan warisannya akan selalu bertahan menjadi sumber inspirasi bagi masa depan. Begitulah tentang kerajaan Majapahit yang menginvasi suku Dayak waktu itu. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.